Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nanda sekalian, para siswa dan siswi SD Ar-Rahmah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada ananda siswa-siswi kelas 1 yang baru masuk, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada anda sekalian di sekolah kita tercinta STT Ar-Rahmah Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kebaikan ilmu kepada anda sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas pemberiannya, atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memujinya, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan senantiasa menegakkan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya kita sampaikan salawat dan taslim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah Ustaz akan sampaikan sedikit pembekalan dengan tema keutamaan membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Kalamullah artinya firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quranul Karim merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Pada saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membawanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Maka Al-Quran ini merupakan kitab yang sangat mulia, sangat agung, sangat terbaik. Sehingga apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan ikut menjadi mulia. Kita lihat contoh Jibril, malaikat Jibril alaihi salam dikatakan sebagai malaikat termulia atau sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Di antaranya alasannya adalah karena beliau alaihi salam yang diamanahi oleh Allah untuk mengantarkan Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang termulia. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang termulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, dan pemimpin anak Adam pada saat hari kiamat nanti. Salah satu alasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau diturunkannya Al-Quranul Karim. Begitu juga yang ketiga, bulan Ramadan merupakan bulan yang terbaik di antara 11 bulan yang lainnya. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia,
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik, menjadi sayyidus syuhur, pemimpin para bulan di antara 11 bulan tersebut. Dan berikutnya adalah malam Lailatul Qadar, merupakan malam terbaik sepanjang tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam termulia? Karena Lailatul Qadar inilah di dalamnya Allah pertama kali menurunkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian selanjutnya, kota Mekah di Saudi Arabia, kota Mekah merupakan kota terbaik di atas muka bumi ini. Alasannya kenapa? Karena di kota ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Maka apa saja yang bersentuhan dengan Al-Qur'anul Karim, maka dia akan ikut menjadi mulia. Maka seharusnya kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim, kita seharusnya ikut menjadi mulia kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Kita membacanya, menelaahnya, mentadabburinya, mengamalkan isinya, maka kita akan menjadi umat yang terbaik dan termulia. Itulah kemuliaan dari Al-Quran. Maka ananda sekalian, kalau pengen jadi anak yang termulia, terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka harus dekat dan rajin membaca Al-Quranul Karim. Maka kewajiban membaca Al-Quranul Karim, mempelajarinya, adalah kewajiban yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Adik-adik sekalian, Anda sekalian, dan juga para asatidz dan orang tua semuanya harus bisa mempelajari Al-Quranul Karim. Karena agama kita ini semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Maka Anda sekalian, untuk memotivasi kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim ini, Allah kemudian memberikan janji-janji kepada kita, memberikan janji pahala, memberikan semacam keutamaan-keutamaan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keutamaan itu. Dia harus membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Di antara keutamaan-keutamaan itu adalah yang pertama, orang yang membaca Al-Quranul Karim atau orang yang sering membacanya, menelaahnya, kemudian mengkaji isinya, itu disebut dengan sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran, berdekatan dengan Al-Quran. Kemudian dia yang harusnya dikedepankan menjadi imam atau menjadi pemimpin di suatu kaum, di tengah kaum muslimin. Misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ummul qaum akramukum di kitabillah. Yang menjadi imam di antara suatu kaum adalah yang paling sering membaca kitabullah. Kitabullah itu apa? Al-Quranul Karim. Maka siapa saja yang selalu dekat dengan Al-Quran, Anda sekalian, adik-adik yang suka membaca Al-Quran, suka menelaah Al-Quran, suka menghafal Al-Quran, itu yang nantinya akan ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin suatu kaum, menjadi imam suatu kaum, imam masjid, imam di suatu tempat. Karena itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang sering membaca Al-Quran. Keutamaan yang kedua, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan memberikan pertolongan kepada orang yang sering membacanya. Subhanallah, satu amalan yang luar biasa. Sebagaimana amal soleh yang lain, puasa bisa menolong orang yang sering berpuasa, orang yang sering sedekah
maka nanti di hari kiamat datang sedekahnya untuk menolong dia. Orang yang sering umrah, nanti pada hari kiamat datang pahala umrah untuk menolong dia. Seluruh amal soleh akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang sering melakukannya. Begitu juga Al-Quranul Karim. Kalau kita sering membaca Al-Quranul Karim, menelaahnya, mengkajinya, kemudian mengamalkan isinya, maka pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang menolong kita. Pada saat kita sudah kejepit, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba datang Al-Quranul Karim, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan bahwa, "Ya Rabb, wahai Allah, orang ini dulu di dunia sering membaca saya, sering menelaah saya, sering mengkaji saya, maka izinkan saya untuk menolong dia." Maka Allah akan mengizinkannya. Luar biasa pahala membaca Al-Quranul Karim. Nah, itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, Anda sekalian, bahwa seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dengan tingkatan surga atau derajat surga sesuai dengan apa yang ia baca di dunia, atau sesuai dengan hafalan dia atau bacaan dia di Al-Quran pada saat dia di dunia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para sahibul Quran, mereka yang selalu akrab dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dikatakan kepada mereka pada hari kiamat nanti, iqra, bacalah, disuruh baca. Kemudian warqa, dan naiklah, disuruh naik ke surga yang pertama, tingkat pertama, ke tingkat yang selanjutnya, dan selanjutnya. Suruh iqra, warqa, baca dan naiklah. Warattil, dan membaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dengan sifat huruf yang benar, dengan makhrajul huruf yang benar, dibaca tartil. Kama kunta tarattilu fid dunya, sebagaimana dulu engkau baca tartil di dunia. Dan lanjutkan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Subhanallah. Satu pahala yang luar biasa yang Allah sediakan bagi mereka yang suka membaca Al-Quran. Bahwa kedudukan para ahlul Quran, para sahibul Quran di surga nanti ditentukan oleh banyak dan sedikitnya dia membaca dan pelajari Al-Quran. Makin banyak hafalan Qurannya, makin tinggi derajat surganya. Tingkatan surganya lebih tinggi dari mereka yang malas-malasan baca Al-Quran atau punya hafalannya tapi sedikit. Kalau Ananda punya hafalan yang banyak, 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau sampai mungkin ada 30 juz, maka surganya adalah surga yang paling tinggi. Dan satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya, dari satu derajat ke derajat yang lain, itu jauhnya seperti langit dan bumi. Masya Allah, sangat luar biasa. Pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang senang sekali membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Nanti di akhirat dipanggil mereka yang sering membaca Al-Quran, ayo silahkan si fulan baca Al-Quran ayat sekian. Oh, tingkatan surgamu, naik lagi, baca lagi, naik lagi, baca lagi, sampai pada tingkat di mana hafalan kita berada, bacaan kita yang terakhir, disitulah tingkatan kita di surga, insya Allah. Nah, itu adalah keutamaan-keutamaan. Kemudian yang berikutnya juga keutamaan bagi mereka yang selalu belajar Al-Quran dan menghafalnya adalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah keterbaikan. Manusia yang paling top di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia atau orang yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Jadi Anda sekarang sudah masuk di sekolah STIT ini dan belajar Al-Quran, menghafalnya, kemudian dia ajarkan kepada adiknya di rumah atau tetangganya atau kakaknya, maka dia adalah manusia yang terbaik. Jadi manusia terbaik itu bukan manusia yang punya banyak rumah, punya banyak
mainan atau punya banyak harta, punya banyak segala macam dalam urusan dunia, bukan. Tapi manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang suka belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dan keutamaan yang berikutnya adalah, Anda sekalian, pahala membaca Al-Quran adalah sangat besar. Karena Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwa satu huruf mendapat satu pahala dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf tapi tiga huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah berapa huruf yang kita baca? Maka hitungannya satu huruf adalah satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Satu amalan yang sangat luar biasa yang Allah sediakan bagi mereka yang suka mengamalkan Al-Quran, yakni pahala yang sangat besar. Kemudian yang terakhir keutamaan Al-Quran adalah kata Nabi SAW, Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Mereka yang mahir, yang hebat, yang pandai, yang hafal, yang pintar dalam masalah Al-Quran, di hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan para malaikat dan para nabi yang mulia. Dan juga selanjutnya Nabi menjelaskan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta, dan mereka yang mempelajari Al-Quran dan dia masih terbata-bata, tidak bisa baca. Mungkin Anda masih kelas 1, masuk bacaannya masih huruf hijaiyah atau sambung huruf, masih terbata-bata. Atau nanti ada Anda yang sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5 tapi masih bacaan Qur'annya belum lancar, enggak masalah. Kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi bukan tidak dapat sama sekali, dia dapat dua pahala. Yang lancar, yang hebat, yang pintar mendapatkan posisi sebagai orang yang dekat dengan para malaikat dan para nabi. Yang masih terbata-bata, yang bacaannya masih kadang salah, kadang benar, kadang keliru, kadang benar, nah itu akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kami kepada Anda sekalian, baik yang sudah lama sekolah di sini dari kelas 2 sampai kelas 6 maupun Anda yang baru masuk, ayo mari kita sama-sama mengazamkan niat, kuatkan niat untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Karena dengan demikian kita dan Anda sekalian akan menjadi manusia yang terbaik, yang termulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya di hari kiamat akan mendapatkan pahala kebaikan dan bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit penyampaian dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.